kista aterom ini memiliki mata kecil berwarna hitam. Tapi ada kalanya titik hitam ini tidak kelihatan. Kalau pecah, sering keluar seperti butiran nasi yang dilumatkan. Mungkin jenis kista yang satu ini tidak begitu populer, karena seringkali tidak begitu menyebabkan keluhan yang berarti, kecuali jika kista ini mengalami infeksi. Jika kista ini mengalami infeksi, kista ini akan memerah dan menyebabkan nyeri. Benjolan ini disebabkan oleh sumbatan kelenjar minyak. Secara medis, jenis kista ini dikenal dengan istilah kista aterom. Apa sebenarnya kista aterom yang sering disebut sebagai bisul? Kista aterom ini merupakan suatu benjolan non-kanker yang disebabkan karena penyumbatan kelenjar minyak atau sebum. Penyumbatan ini menyebabkan sebum menumpuk di dalam. Kelenjar tersebut tidak bisa keluar karena tersumbat. Biasanya kista aterom ini memiliki mata kecil berwarna hitam. Tapi ada kalanya titik hitam ini tidak kelihatan. Kalau pecah, sering keluar seperti butiran nasi yang dilumatkan. Warnanya bisa putih dan kalau pecah, baunya minta ampun. Bau kista aterom ini sangat khas sekali. Rada-rada seperti bau asam. Dan kista aterom ini tidak bisa langsung membesar. Biasanya kecil dulu, lama-lama menjadi semakin membesar. Dan jika kista ini pecah sendiri, maka kemungkinan akan terjadi pembesaran pada area yang sama. Karena kista aterom ini memiliki kantong. Bentuk kista aterom ini kira-kira seperti ini. Jika dilakukan penanganan secara medis, maka dokter bedah akan melakukan pengangkatan kista ini secara keseluruhan beserta kapsulnya. Kapsulnya sangat tipis sekali, jadi memang saat dilakukan tindakan pembedahan harus sedikit ekstra hati-hati karena bisa saja saat pembedahan kista ini bisa mengalami pecah. Karena kapsul yang sangat tipis sekali. Dan kista ini jika tidak ditangani secara cepat akan menyebabkan kista ini terinfeksi. Jika sudah mengalami infeksi, maka dokter akan sedikit kesulitan untuk mengangkatnya secara utuh. Pembedahannya agak sedikit lebih lama dibandingkan jika belum mengalami infeksi. Karena jenis kista aterom yang terinfeksi ini biasanya sudah ada yang pecah. Jadi dokter akan membersihkan kapsulnya sampai tidak ada yang tertinggal. Pembedahan dengan kasus kista ateroma yang terinfeksi, biasanya juga dokter tidak melakukan penjahitan. Jadi dibiarkan terbuka tanpa dijahit. Dan otomatis penyembuhannya menjadi lebih lama. Pembiusannya tergantung kondisi kista dan ukurannya. Kalau ukuran kista kecil, mungkin bisa dilakukan di poliklinik dengan pembiusan secara lokal. Tapi kalau kistanya besar, biasanya akan dikerjakan di kamar operasi dengan pembiusan umum atau spinal. Tergantung lokasi tumbuhnya kista aterom. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy, tetap sehat. Assalamualaikum.